Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Garden City sesuai dengan yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami, bahkan yang sedang saya alami gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga selalu sehat, saya juga sehat, kalian juga sehat gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe di channel Aslamku ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tinggal klik karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Dan bagi yang suka dengan video-video dari Aslamku ini, silahkan subscribe di bawah ini ya. Kok subscribe, like ya, like di bawah ini, subscribe-nya di sini, like-nya di sini gitu ya. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi saya mau bahas sedikit ya tentang nafsu makan saat asam lambung Garden City ini menyerang kita. Bagaimana nafsu makan kita ya. Dulu saya awal-awal sakit, nafsu makan itu masih banyak ya, masih bagus, nafsu makannya masih normal lah ya. Terus saya sakit tambah parah, semakin kesini semakin parah ya dulu ya. Terus waktu itu saya juga sampai nggak nafsu makan sama sekali, itu juga pernah ya. Nggak nafsu makan dengan makanan apapun, saya nggak nafsu ya. Jadi bagaimana mas caranya agar nafsu makan kembali, terus makannya enak kembali ya. Jadi gini, kalau saya dulu ini, saya sering lihat atau nonton di YouTube tentang channel atau konten makan-makan ya, atau video tentang makan-makan. Nah disitu saya biasa nonton, jujur saja nonton channelnya Tan Boy Kun ya. Tan Boy Kun saya lihat dia kan makan-makan ya, channelnya kan saya kenal makan-makan, mukbang atau makan-makan ya. Terus saya tonton, saya tadinya saya nemu di beranda YouTube itu ya, saya nyari-nyari di YouTube, nyari di beranda itu ada makan-makan kok enak sekali kayaknya ya. Saya coba klik dan saya tonton, dan akhirnya bisa bikin nafsu makan saya itu meningkat ya. Dan yang tadinya nggak nafsu makan, pucat ya, terus kurus ya, saya juga turun loh, berat badan saya juga turun ya. Turunnya berapa mas? Turunnya cuma sedikit, 5 kilo ya, 5 kilo. Tapi ini kalau saya teruskan bisa lebih ya, bisa tambah turun ya kalau saya tidak melakukan apa-apa. Jadi bagi yang berat badannya turun drastis, kalian pasti turunnya dikit-dikit ya, kalian tanpa kalian sadari. Dan kalian kalau hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, itu bisa terus menurun. Soalnya apa? Kita tidak ada asupan makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Kita kan nggak nafsu makan ya, nggak nafsu makan, kita nggak ada asupan, makannya dikit aja ya. Jadi kita pasti akan turun. Orang normal pun begitu, sama ya. Saya dulu berat badan itu kisaran 55, 56, 58, bahkan kadang ya 60 waktu normal ya. Tapi seringnya saya 55, 57 lah ya, 58 udah nanti turun lagi 55 gitu terus normalnya. Terus saya setelah sakit, makan saya agak tak banyakin ya, agak sering lah, bukan banyak, saya sering makan, akhirnya naik jadi 60, 61, 62, 60 lagi, 60, 61, 62 gitu terus saya waktu itu nggak nafsu makan, dari 61 itu turun sampai ke 55. Turunnya itu cepat ya, turunnya itu bukan turunnya satu itu cepat. Nanti besok beberapa hari satu lagi, beberapa hari satu lagi itu ya, bukan langsung dari 60 langsung ke 55. Jadi itu berat badan saya turun, tapi nggak drastis gitu ya. Mungkin ada banyak sekali teman-teman yang turunnya drastis karena nggak nafsu makan ya, karena kita badan nggak enak, perut nggak enak ya, nafsu makan nggak ada, terus bibir itu nggak bisa merasakan makanan itu. Saya juga sama dulu, yang bikin saya nggak nafsu makan itu perut saya udah
sakit ya, tenggorokan panas, tenggorokan itu panas, ulu hati sakit, perut sakit, mengganjal, kaku, perih ya, semua itu saya alami bebarengan gitu ya, bebarengan, dan itu lama, berbulan-bulan, bahkan lama sekali ya, berbulan-bulan lah, intinya 1 tahun lebih mungkin ada ya, 1 tahun lebih mungkin ada. Dan semua itu saya atasi, atau saya coba bagaimana untuk mengatasi ini semua. Nah, saya mengatasi itu semua dengan saya nonton yang bikin nafsu makan itu meningkat. Nah, di situ saya nafsu makannya meningkat, tapi nggak terus makan yang aneh-aneh gitu ya, saya tetap jaga. Saya nggak pakai sambal, nggak pakai saus, tapi saya pakainya kecap gitu ya, diakalin dengan kecap, dan kecapnya itu jangan banyak-banyak. Kalian nggak nafsu makan, coba kalian bakar ikan dibakar pakai kecap aja, pakai garam sedikit terus dikasih kecap, pasti rasanya gini ya, nafsu kalian pasti akan meningkat, meskipun nggak pakai sambal. Nggak pakai sambal, dibakar ya, ikan dibakar. Nah, itu salah satu yang pernah saya lakukan ya, biar nafsu makan saya itu meningkat ya. Selain ikan dibakar kasih kecap, ayam ya, ayam disuwir-suwir gitu ya, suwir-suwir kecil-kecil, dibuat sate ya. Saya dulu begitu, biar nafsu makan saya itu tambah gitu ya, saya suwir-suwir gitu, saya buat sate beberapa tusuk gitu buat makan saya satu kali itu. Terus saya olesin pakai kecap, saya laburin pakai kecap, saya bakar, saya olesin lagi pakai kecap, terus saya baru makan pakai nasi gitu ya. Dan bagus lagi ada lalapan timun ya, itu yang bikin kita itu wah kok enak sekali ya gitu, pasti gitu. Yang biasanya kita makannya rebusan atau yang sayur bening itu kan kita bosen ya, lama-lama ya kita pasti bosen. Nah, di situ kita mencoba melakukan, saya dulu mencoba saja buat sate, tapi itu aman. Bagaimana caranya ya, yaitu dibakar, kasih kecap aja, kasih garam dikit ya, terus dibakar, bolak-balik. Meskipun nggak seenak kalau pakai sambal atau pakai saus, tapi itu sudah gini ya, rasanya udah gini. Tergantung kalian bakarnya enak apa enggak gitu ya. Jadi itu nafsu makan, ketika saya itu nafsu makannya itu berkurang, terus nafsu makan itu nggak ada ya, atau bahkan bibirnya atau lidahnya itu nggak ada rasa. Jadi saya makanin itu, pokoknya saya dulu pas nafsu makan saya jelek itu, saya seringnya bikin kayak gitu ya, sate, terus galantin tak buat sate, bakso tak buat sate gitu ya. Yang penting jangan sosis itu sebenarnya jangan dulu ya. Kalau seperti bakso sih, bakso menurut saya yang coba dulu, kalau bakso yang jelek atau yang banyak mericanya itu jangan, soalnya pedes sekali. Saya sudah pernah ada bakso yang ada mericanya, itu ada. Kalau bakso yang bagus biasanya ya, yang bagus itu biasanya daging, mericanya sedikit aja biasanya gitu, tapi itu nggak apa-apa dimakan, tuh nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan lah ya. Kalau yang digoreng kan kita ya sebisanya kita jauhin dulu ya, makanan yang digoreng atau yang berminyak ya. Jadi saya dulu makannya yang dibakar gitu, biar saya tuh nafsu, dan ditambah dengan sering nonton channel makan itu ya. Jadi kita nanti makannya, oh saya kok lapar lagi, makan lagi, terus nonton itu lagi, mungkin selang 2 jam atau 3 jam kita lapar lagi, makan lagi, buat lagi apa gitu ya. Meskipun tubuh saya itu lemah ya, masih sakit semua, saya usahakan bagaimana agar bisa membuat makanan itu sendiri ya. Saya buat sendiri makanannya, makanan seperti itu ya. Jadi semua itu kita harus ya lakukan sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita tahu makanan itu aman atau tidak, pasti kita harus tahu ya. Kita harus tahu ya, setidaknya itu sate kasih kecap aja, sate ayam kan aman ya. Yang penting jangan sampai kulitnya ya, dagingnya aja.
atau bakso atau galentin atau apalah, tempe juga bisa dibuat sate, tahu juga bisa buat sate. Yang penting aman, tidak gosong gitu ya. Kalau gosong itu ya, gosong itu gimana ya, ya pahit ya. Gosong itu kan pahit ya, jangan ya kalau gosong ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Semoga kalian yang mungkin berat badannya turun, nafsu makannya kurang, coba kalian dengan cara itu ya. Dan biasanya kata-kata orang yang jualan jamu di keliling itu ya, jamu keliling di kampung-kampungin kadang ada jualan jamu temulawak, kunyit asem ya, terus brotowali itu kan ada. Biasanya yang bikin bisa buat nafsu makan itu temulawak. Nah, coba kalian sambil konsumsi temulawak juga ya. Nanti kalau kalian udah makan udah enak, tambah sehat meskipun sedikit-sedikit, nanti pasti nafsu makannya ngimbangin gitu ya, ngimbangin. Kalau kalian tambah sehat, nafsu makannya tambah banyak gitu ya. Jadi gitu ya, itu tentang makan, tentang intinya tentang makan tadi yang saya buat sate enak ya, buat sate terus kasih kecap, buat sate apapun terserah ya. Yang penting kita itu mikirnya yang ringan-ringan aja ya, yang ringan-ringan aja. Intinya kewajiban kita itu menyehatkan tubuh kita dulu ya. Kewajiban kita itu menyehatkan tubuh kita dulu. Nanti kalau sudah sehat bisa beraktivitas lagi, bisa kerja lagi, bisa senang-senang lagi, bisa jalan-jalan lagi gitu ya. Pastinya gitu ya. Dan semua itu mungkin nggak mudah ya, nggak mudah. Mungkin menurut kalian yang nonton video ini, wah mas itu susah sih mas, untuk meningkatkan nafsu makan susah. Kalau menurut saya nggak ada yang susah ya. Kalau kita mau berjuang itu nggak ada yang susah. Kita berjuang memang rasanya berat ya, untuk kita coba buat makanan apa, kita buat sendiri itu memang berat. Saya juga pernah merasakannya. Tapi kita mau ngapain kalau kita diem terus ya, ya kita sendiri yang susah ya. Jadi kita harus udahlah, dibuat senang aja. Saya buat sate, buat itu dengan perasaan senang. Saya usahakan itu untuk senang ya. Saya buat sendiri, saya bakar sendiri. Oh gini, oh enak, saya makan sendiri gitu pakai nasi ya. Itu untuk meningkatkan nafsu makan ya. Aman tapi meningkatkan nafsu makan gitu menurut saya. Jadi nanti kalian makannya udah enak, udah banyak, nanti berat badan naik lagi gitu. Dan diimbangi dengan pola pikir yang baik juga, pola hidup yang baik juga, pola makan yang baik juga tentunya ya. Jadi intinya kita biar nafsu makan itu bagaimana, lauknya apa, yang penting lauk itu aman gitu. Lauk itu aman, enak itu ya, pasti kalian semua juga begitu. Yang penting lauknya enak, bisa dimakan itu nafsunya tambah. Kayak kita dulu makan sambel, makan saus itu kan langsung nafsu makannya tambah ya, lihat sambel gitu kan ya. Jadi semua itu memang harus kita sendiri yang mengelolanya ya, kita sendiri yang mengelolanya, kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri yang jalaninya, bahkan kita sendiri yang ngerasainnya ya, yang ngerasain kita sendiri ya. Jadi gitu saja itu sharing di video kali ini. Jadi intinya saya sharing ya di video channel Aslamku ini, channel Asam Lambung Kertanseti. Buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru bergabung, silahkan subscribe di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Dan like juga, kalau kalian suka dengan video ini, like di sini ya, like juga gratis gitu ya. Terima kasih. Semoga saya, kalian semua lekas diberikan sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.